baru mau. Sebenarnya alasan apakah yang membuat Amara dan Franz memutuskan untuk menikah diam-diam? Sebenarnya kalau kita bilang kita udah nikah waktu itu, kita bilang udah nikah kita salah, tapi kalau kita bilang belum nikah kita juga salah. Salahnya apa? Kalau kita bilang belum nikah gitu, salahnya ya itu nomor satu itu ngebohong ke sesuatu yang sakral ya, sesuatu yang sama urusannya sama yang di atas gitu. Itu. Terus Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah program infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti. Salah satu topik menarik sore ini tentang pebulu tangkis Taufik Hidayat yang kabarnya mempunyai sejumlah tanggungan uang dengan mantan pacarnya petenis Wina Prakusya. Nah pemirsa, inilah berita selengkapnya untuk edisi kali ini. Pemirsa, jumpa sore ini akan diawali oleh pengakuan Amara dan François dari kelompok vokal Lingua tentang pernikahan mereka yang telah dilangsungkan Desember 1999 lalu. Berikut alasan Amara mengapa pernikahan tersebut tidak dihadiri ibu kandungnya. Di bagian lain pemirsa, kita simak penjelasan penyanyi dangdut Iis Dahlia dalam menanggapi laporan mantan suaminya Dadang Indrajaya yang melaporkan dirinya kepada pihak polisi. Kita simak pula liputan hangat dan menarik pemirsa dari Cindy Claudia Harahap yang hari Selasa lalu melahirkan anak keduanya. Kali ini Cindy mendapatkan bayi laki-laki. Ada pula rumors dari kalangan atlet. Petenis Wina Prakusya buka kartu soal hubungan asmaranya dengan pebulu tangkis Taufik Hidayat. Kabarnya sebelum putus, Taufik membawa lari sejumlah uang milik Wina yang hingga kini belum dikembalikan. Pemirsa, beberapa waktu lalu Amara dan François dari kelompok vokal Lingua sempat membantah isu pernikahannya kepada Cek dan Dicek. Tapi 2 minggu lalu pasangan ini akhirnya buka kartu. Amara dan Franz mengaku terus terang kalau mereka sebenarnya sudah menikah di Hong Kong setahun yang lalu. Ternyata pernikahan diam-diam dua personel Lingua itu berkaitan dengan konflik antara Amara dengan ibunya, Ice Komar. Kabarnya pernikahan Amara ini tidak disetujui oleh sang ibu. Pemirsa, 2 minggu lalu muncul berita dari pasangan Amara dan François dari kelompok vokal Lingua yang mengaku telah menikah di Hong Kong pada bulan Desember 1999 lalu. Padahal bulan September tahun 2000 ini kepada Cek dan Dicek Amara dan Franz masih membantah kalau mereka telah menikah. Berikut pernyataan Amara dan Franz kepada reporter Cek dan Dicek pada bulan September lalu. Kita mau klarifikasi ini ada isu yang berkembang, nggak kedengar katanya udah menikah gitu. katanya kan apa beritanya ya dengar gitu dengar tapi Sebenarnya baru mau. Sebenarnya alasan apakah yang membuat Amara dan Franz memutuskan untuk menikah diam-diam? sebenarnya kalau kita bilang kita udah nikah waktu itu, kita bilang udah nikah kita salah, tapi kalau kita bilang belum nikah kita juga salah. Salahnya apa? Kalau kita bilang belum nikah gitu, salahnya ya itu nomor satu itu ngebohong ke sesuatu yang sakral ya, sesuatu yang sama urusannya sama yang di atas gitu. Itu. Terus kita juga udah omongin kita udah tinggal bareng segala gitu kan, orang-orang kan nggak tahu kan gitu udah nikah apa belum, nih kayaknya belum nikah gitu, mereka bilang belum gitu kan, nanti kan orang tanggapannya jadi miring gitu. Nah tapi kalau kita bilang udah nikah gitu, salahnya apa? Salahnya kita jadi nyakitin hati keluarga dari pihak saya gitu. Saya nggak mau kayak gitu nanti dikiranya buka front lah apalah gitu. Saya nggak mau dikira gitu. Pernikahan Amara dan Franz memang mendapat tentangan dari pihak keluarga. Bahkan hingga menikah, Amara tidak mendapat restu dari ibunya, Ice Komar. Bahkan bertindak sebagai orang tua dalam pernikahan Amara dan Franz di Hong Kong adalah tante Amara yang bernama Uce yang diakui oleh Amara sebagai ibu angkatnya. Bagaimanakah perasaan Amara ketika itu? Ya sakit hati lah gitu. Ya kan dari mungkin ada sebagian dari pihak keluarga saya ada yang nggak setuju gitu ya sama pernikahan kita ini gitu. Jadi saya takut mereka sakit hati aja gitu kalau kita publikasiin gitu. Tetapi sebelumnya apakah Amara pernah meminta izin pada sang ibu untuk menikah? Bukan pernah lagi gitu, sering gitu sebelum nikah juga kita udah datang ya ke kedua belah pihak, dari keluarga saya juga keluarga Franz gitu. Ya itu udah pastilah, minta restu segala macam, minta maaf, itu udah pasti gitu. Dan itu kita lakuin bukan untuk formalitas, kita lakuin itu emang karena kita tulus aja gitu. Emang kita mau lihatnya ke depan kok gitu.
Pemirsa, konflik antara Amara dan sang ibu telah dimulai saat Amara dan Franz tergabung dalam grup Lingua. Ketika itu grup vokal ini dimanajeri langsung oleh ibu Amara, Ici Komar. Kabarnya sejak awal sang ibu memang tidak menyetujui hubungan cinta Amara dan Franz. Namun menurut Amara, konflik antara dirinya dengan sang ibu telah tumbuh sejak lama. Saya baru tahu ibu kandung dia itu ibu kandung saya itu setelah saya umur berapa ya? 20 tahun. 20 tahun saya baru tahu. Itu juga mungkin itu udah jalannya ya, saya tahu dari luar gitu. Saya nggak pernah nyalahin keluarga untuk kok saya dianggap anak yang kayak gini gitu, kayak gitu saya nggak pernah masalahin gitu soal itu gitu. Saya menghargai aja gitu ya. Setelah saya tahu sendiri ya, bukan istilahnya dibuka bukan dari keluarga yang ngebuka, saya tahu dari lingkungan saya, lingkungan luar gitu yang ngasih tahu saya gitu. Bukan ngasih tahu sih, sebenarnya saya tahu sendiri gitu, udah curiga gitu. Ya curiganya gitu aja, nggak tahu udah jalannya kali ya. Curiganya ya tiba-tiba aja gitu datang curiga. Setelah mengetahui semua itu, bagaimanakah sikap Amara pada sang ibu? Pendekatan saya langsung beda dong gitu. Langsung beda dong, saya tahu dia tuh ibu saya gitu. Jadi pendekatan saya langsung beda gitu. Tadinya kan saya mikir tante kan gitu. Ya pendekatannya harus beda gitu. Jadi harus mikir, oh ternyata gue tuh anaknya ya gitu. Jadi langsung pendekatannya ya harus kayak seorang anak ke seorang ibu gitu. Tapi kan nggak bisa langsung yang deket banget kan gitu, susah gitu. Jadi tapi saya tetap ngelakuin pendekatan terus deh. Setelah Amara dan Franz resmi menjadi suami istri, bagaimanakah hubungan mereka dengan ibu Amara? Kita sih mau mengharapkan istilahnya semua keluarga Amara ya, termasuk ibu kandungnya, tahu gitu kalau kita, cuman istilahnya ya komunikasi ini kan sekarang apalagi sejak kita habis nikah ini kan rada kurang ya. Ya kita sih ngarepin mudah-mudahan dari orang-orang yang di sekitar dia, masih ada lingkungan keluarga juga, kita juga masih suka ketemu, mudah-mudahan tahu gitu. Kita ngarepin paling nggak sedikit dibuka deh pintunya gitu ya, pintu hatinya gitu ya, sedikit dibuka aja gitu. Paling nggak kita kan juga mau cari jalan tengah gitu. Jangan yang istilahnya kan nih pertama sama-sama emosi gitu, kita udah turun, jangan cuma satu pihak yang turun gitu. Maksudnya carinya jalan tengah lah gitu. Kita maunya gitu. Kalau misalnya cuma satu pihak aja yang harus turun gitu, yang diharuskan turun gitu, kayaknya nggak mungkin gitu kan. Kembali ke masalah pernikahan, apa rencana Amara dan Franz setelah menikah? Nyanyi masih, kita lagi rekaman, kita produksi sendiri. Coba lah gitu, nyoba lah, usaha dikit. Jawabannya ya itu terus sih, memang usaha terus untuk, tapi emang bener kita jalanin rekaman ini bener-bener pelan-pelan. Karena apa ya, kita tuh sayang banget gitu, karena ya kita ngebentuk 2 album dari pertama itu kan pakai usaha. Sampai detik ini aja kita semua tuh pakai usaha, bukan yang apa aja gampang aja gitu. Itu kebentuknya kan juga pakai tahap dan perlu waktu. Sayang akhirnya kalau misalnya cuma gara-gara ini terus kita nyerah gitu. Dan apakah harapan Amara dan Franz terhadap ibu kandung Amara? Ya kita pengen damai-damai aja lah gitu ya, namanya keluarga gitu ya kan, namanya ibu sama anak, namanya keluarga besar saya juga ya, keluarga besar gitu kan, enak kan kalau ngumpul-ngumpul bareng gitu, enak ngobrol cerita gitu. Kan dia gitu ya, walaupun sekarang posisi saya mungkin agak lagi jelek kali mungkin di mata keluarga Amara ya. Saya pun pernah ngerasain kedekatan yang amat dekat sama keluarganya dia, termasuk ibu kandungnya. Itu saya rasain banget. Itu indah banget gitu. Saya nggak ngomong bohong, beneran. Jadi saya ngarepin apalagi dia sih nggak usah ngomong, dia udah kangen banget misalnya. Saya pun iya kangen sama suasana itu. Pemirsa, pada episode lalu Cek dan Dicek telah menayangkan perihal gugatan Dadang Indrajaya terhadap Iis Dahlia. Kini giliran penyanyi dangdut berwajah melankolis itu yang menanggapi gugatan mantan suaminya. Bagaimanakah Iis Dahlia menanggapi tuduhan perselingkuhan yang dilontarkan suaminya atas dirinya itu? Kita simak keterangan Iis Dahlia kepada Cek dan Dicek. Pemirsa, pernikahan Iis Dahlia dengan Dadang Indrajaya yang telah berakhir dengan perceraian sepertinya tidak menyisakan lagi masa-masa indah kebersamaan mereka. Usai perceraian, Dadang melaporkan Iis Dahlia ke polisi dengan tuduhan perselingkuhan semasa pernikahan mereka.
Menurut Dadang, di saat Iis masih sah sebagai istrinya, Iis menjalin hubungan asmara dengan diplomat muda yang namanya cukup beken di kalangan selebriti, Dino Patijalal. Dadang terkesan emosional saat melaporkan mantan istrinya itu kepada polisi. Bukan hanya menghadirkan saksi dan bukti, Dadang pun menggelar konferensi pers pada sejumlah wartawan untuk menjelaskan gugatannya terhadap Iis Dahlia.